Langkah-langkah berduri menyusuri rawa lebaran hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau progres Masjid An-Nubuwah tertanggal 15 Oktober sampai hari ini. Jadi kalau menurut kalendering atau menurut pekerjaan, jadi saat ini Masjid An-Nubuwah telah mencapai progres kurang lebih 35%. Dalam waktu kurang lebih tinggal sebulan lagi, artinya waktu yang kita tentukan yakni untuk pembangunan masjid selama 2 tahun, artinya sebulan lagi sudah mencapai 1 tahun. Artinya dari progres 35% tersebut tentunya masih jauh dari kerjaan yang kita capai, yang kita inginkan. Alhamdulillah pada hari kemarin tanggal 14 Oktober telah kita selesaikan pengecoran pelat lantai kedua Masjid An-Nubuwah pasca pengecoran pertama, yakni tanggal 9 September. Dan alhamdulillah kemarin kurang lebih sebanyak 96 kubik beton telah kita selesaikan bersama, membutuhkan waktu sekitar sehari penuh karena memang kubikasinya lebih banyak daripada yang pertama, yakni 2 kali lipatnya. Kita menggunakan mutu yang sama, yakni seperti yang disampaikan oleh konsultan perencana kita, yakni menggunakan mutu beton K300 sesuai dengan perencanaan yang ada. Sehingga untuk konstruksi insya Allah kedepannya akan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga pembangunan Masjid An-Nubuwah ini bisa terpakai secara maksimal. Dan alhamdulillah setelah kita selesaikan pengecoran tahap kedua kemarin, kita langsung berlanjut untuk pengerjaan pelat lantai kedua yang berikutnya, yakni sisi area timur dan sisi area selatan. Namun demikian, dikarenakan ada beberapa hal yang tentunya faktor X, tentunya kita harus senantiasa berkoordinasi dengan setiap konsultan yang ada, sehingga perencanaan atau maupun pelaksanaan pembangunan fisik Masjid An-Nubuwah ini bisa sesuai dengan rencana. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pengerjaan plat lantai 2 ini banyak sekali material atau banyak sekali dana yang kita butuhkan tentunya, karena kita sudah bermain di atas. Contohnya ini salah satunya itu adalah material scaffolding, yang mana ada keberadaan ini kita yaitu sewa ke suatu penyewaan, yang mana kita sekarang menyewa dari 3 tempat yang berbeda, mungkin kurang lebih ini sebanyak 1.200 set, yang mana kalau kita kalkulasikan hitung per bulan, tentunya dari 1.200 set itu kita mungkin menghabiskan dana setiap bulannya itu 30 juta untuk penyewaan saja. Tentunya jika terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal, tentunya kita akan rugi di biaya sewa, yang mana tentunya uang atau mal sebanyak tersebut untuk menyewa tersebut sia-sia karena kita progres tidak dapat, tapi kita tetap mengeluarkan dana yang ada, sehingga sangat sia-sia jika kita tidak langsung lanjutkan ke dalam pekerjaan berikutnya. Dan yang jadi permasalahan di sini perlu diketahui bahwa material atau penyewaan scaffolding di sini sangat sulit didapatkan. Terbukti kemarin ketika kita akan menyewa kembali scaffolding ada, kita ke sana kemari mencarinya, dan kalau kita kembalikan tentunya
kita akan kesulitan dalam mencarinya kembali karena pada bulan-bulan ini tentunya banyak sekali proyek-proyek yang diselesaikan di luar yang mana kita tentunya akan berebut dengan orang-orang luar dalam penyewaan scaffolding ini karena mengejar bulan sebelum bulan hujan sehingga sayang sekali jika kita tidak manfaatkan atau kita kembalikan tentunya kita akan mengeluarkan dana atau mal yang lebih besar lagi. Dan alhamdulillah bisa kita saksikan bersama bahwa di tengah-tengah kita, di sekitar kita banyak ikhwan-ikhwan yang sekarang beramal soleh membangun Masjid An-Nubuwah ini di tengah terik matahari yang panas ini. Semoga senantiasa kita dikuatkan di sini dan pembangunan Masjid An-Nubuwah ini bisa kita targetkan atau bisa sesuai dengan rencana. Dan kalau perlu diketahui bahwa sampai saat ini langsung kita bisa lihat bersama-sama bahwa sudah berdiri perancah-perancah atau scaffolding yang ada, yang mana kalau kita sampai tidak sesuai dengan target yang kita targetkan tentunya akan bisa biaya untuk perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan plat lantai 2 ini yang kurang lebih masih membutuhkan sekitar 800 juta, bisa lebih dari 800 juta kalau tidak kita kejarkan atau kita tidak ditargetkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat bersama-sama dengan Pimpro kita yakni Institut Dede Isna ini dan tim yang ada di Masjid An-Nubuwah ini. Dan tentunya kita sebagai pelaksana lapangan di sini bermohon dan meminta dukungan dan doa dari para ikhwan semua tentunya agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita jadwalkan dan apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan rencana sehingga pembangunan Masjid An-Nubuwah ini bisa kita selesaikan dan bisa kita fungsikan bersama-sama sehingga bisa kita beribadah di dalamnya bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, kita saksikan hewan-hewan sekarang lagi mengecor di lantai 2 Masjid An-Nubuwah yang insya Allah sudah berjalan beberapa bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sifat-sifat yang positif yang disebut sesudahnya, antara lain dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk insya Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita saksikan para ikhwan ini sedang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ada dua cara. Satu, memakmurkan secara hissi, secara tindakan perbuatan yang bisa dilihat oleh mata. Inilah yang kita saksikan. Memakmurkan masjid secara hissi, secara materi adalah dengan membangun fisik dari masjid itu. Sementara itu yang kedua, memakmurkan secara maknawi, yaitu mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan seorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini terus harus dilakukan oleh semua umat Islam di mana saja berada. Nah, para ikhwan semuanya, alhamdulillah kita sudah mencapai lantai yang kedua. Tetapi para ikhwan semuanya, bahwasanya masjid ini masih memerlukan dana yang sangat besar. Dan kami yakin dana ini ada di kantong-kantong para ikhwan semuanya. Dana ini ada pada dompet-dompet para ikhwan semuanya. Dana ini ada pada rekening-rekening para ikhwan semuanya. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan bantuan ini. Kami mendorong pada para ikhwan untuk dapat memakmurkan masjid yang secara hissi ini dengan membantu para ikhwan yang sekarang sudah melaksanakan tugasnya dengan cara mengecor masjid. Adapun dananya adalah dari para ikhwan semuanya. Ingat para ikhwan, apabila para ikhwan memberikan dana, walaupun para ikhwan ada di rumah, walaupun para ikhwan ada di hotel, walaupun para ikhwan ada di tempat-tempat yang tidak sepanas para ikhwan di sini, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para ikhwan di sini. Karena apa? Tanpa para ikhwan semuanya, mereka tidak akan bisa bekerja. Oleh karena itu para ikhwan semuanya, dana
bantuan infak para ikhwan sangat kami nantikan. Bukankah kita semuanya tahu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid walau hanya sebesar sarang burung, sekali lagi sarang burung, maka dia akan mendapatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah rumah yang ada di surga. Artinya apa? Rasulullah menggambarkan kecilnya masjid tadi, artinya dana yang kita keluarkan untuk masjid walaupun sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dana yang para ikhwan itu keluarkan, itu sudah tentu penghargaannya lebih besar dari apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membangun masjid, membantu pembangunan masjid walau hanya sebesar anak burung, sarang burung maksud kami, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumah di surga, apalagi masjid yang sebesar ini. Insya Allah rumah yang akan ikhwan dapatkan nanti di surga akan lebih besar lagi. Dan yakinlah para ikhwan semuanya, bahasanya para ikhwan keluarkan untuk bantu masjid ini tidak akan sia-sia. Dan yakinlah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengeluarkan harta untuk Allah, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Nah, inilah para ikhwan semuanya himbauan kami, bantuan para ikhwan sangat kami harapkan sehingga pembangunan masjid akan tetap lancar, dan kita harapkan masjid ini dapat selesai sebagaimana yang kita targetkan, yaitu selama 2 tahun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan para ikhwan semuanya. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi dapat mengetuk hati para ikhwan semuanya untuk membantu pembangunan masjid dalam bidang dana, infak dan harta. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadan wal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan dan bersiap siagalah